Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tahira Wardani, NIM 2124036 dari Prodi Akuntansi kelas B semester 3 Universitas Pasir Pengarayan. Pada kali ini saya akan menjawab tugas akuntansi biaya untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah akuntansi biaya tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan istilah quality cost, prevention cost, appraisal cost, failure cost, dan scrap, spoiled goods, dan shrinkage. Pertama adalah quality cost. Quality cost atau dengan kata lain biaya kualitas adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau quality management. Yang kedua ada prevention cost atau biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Contoh sederhananya adalah dari biaya pencegahan adalah pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan kualitas, dan proses kontrol. Yang ketiga adalah appraisal cost atau biaya penilaian. Adalah biaya yang timbul saat melakukan penyaringan atau pendeteksian kegagalan produk, seperti biaya pengujian, inspeksi, dan proses audit. Sedangkan biaya kegagalan adalah biaya yang timbul akibat buruknya kualitas ataupun kegagalan produk yang tidak memenuhi standar pelanggan atau customer. Yang keempat adalah failure cost, merupakan sebuah kegagalan dapat digunakan dalam hal Yang keempat adalah failure cost. Failure merupakan kegagalan yang dapat digunakan dalam hal pemrograman dan juga dapat digunakan untuk istilah biasanya. Yang kelima, scrap adalah hasil produksi yang tidak bisa digunakan dan tidak bisa diolah kembali karena produk tersebut tidak sesuai dengan spek atau karena alasan lainnya seperti dari segi kualitas produk. Selanjutnya, spoiled good atau barang rusak, barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak memerlukan proses lebih lanjut untuk memperbaikinya, barang atau yang bisa disebut dengan barang cacat. Yang terakhir ada shrinkage adalah penyusutan atau kehilangan. Untuk pertanyaan kedua yang saya pilih adalah jelaskan pengertian produk utama, produk cost, produk bergabung, dan produk sampingan. Produk utama atau produk inti, core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan setiap produk. Produk cost adalah cost yang diperlukan untuk mengeluarkan produk. Produk bersamaan atau produk bergabung adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serentak menggunakan satu atau beberapa raw material seperti bahan baku, labor, dan fasilitas pabrik yang sama. Produk sampingan yaitu sebuah hasil yang didapatkan sebuah perusahaan yang bersumber dari kegiatan produksi, di samping produk yang menjadi komoditi utama dalam kegiatan produksi tersebut. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan pengertian dan perbedaan common dan joint cost. Common cost dan joint cost. Joint cost adalah seluruh biaya yang muncul agar dapat menghasilkan dua jenis produk atau lebih, yang mana proses produksi tersebut dilakukan secara simultan. Proses biaya ini dibatasi dengan titik pemisahan atau split off point, yang mana merupakan suatu waktu produk utama dan produk sampingan yang dibuat secara bersamaan dan bisa dipisahkan. Produk yang dihasilkan akan dapat langsung diperjualbelikan, namun bisa juga dilanjutkan produksinya agar bisa menghasilkan produk yang lebih menguntungkan. Berikut ini contoh dari joint cost, diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan common cost adalah biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah, tidak dapat diolah secara bersamaan, dan dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan, atau lebih sederhananya, common cost adalah biaya yang keluar untuk mengelola produk dan tenaga kerja yang berbeda dan nantinya akan dibebankan ke produknya. Pertanyaan keempat adalah jelaskan prosedur pengadaan bahan baku. Bahan baku dan prosedur pembeliannya di perusahaan manufaktur.
Yang pertama, permintaan pembelian bahan baku awalnya, pihak gudang akan mengajukan pembelian kepada divisi pembelian atau purchasing dengan mengajukan surat permintaan. Yang kedua adalah pemilihan supplier divisi. Purchasing akan memilih pemasok yang dapat menyediakan barang yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah pembelian bahan baku. Yang keempat adalah penerimaan barang. Yang kelima adalah pencatatan uang. Yang keenam adalah proses pembayaran. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penjurnalan perusahaan manufaktur. Mungkin 4 pertanyaan itu saja yang bisa saya jawab untuk memenuhi nilai akhir UAS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.